Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, nikmat yang Allah berikan begitu besar mengalir dan tak terhitung jumlahnya. Tak dipungkiri, terkadang rizki dan kasih sayang Allah justru kita ganti dengan perbuatan dosa yang dilakukan setiap hari. Na'udzubillah. Sudahkah kita mengingat Allah hari ini? Maka dari itu, beristighfarlah. Sahabat yang dicintai Allah, ketika melihat besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita mencoba untuk introspeksi diri apa yang sudah kita perbuat dari tugas kita sebagai manusia. Dan terkadang ketika kita menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai manusia, ada saja lalainya kita sebagai manusia ini. Maka itu yang akhirnya mendorong kita untuk banyak memohon ampun atas kelalaian ini. Beristighfar. Karena dengan istighfar yang kita ucapkan, maka nuktah-nuktah dosa yang ada dalam hati ini akan diampuni oleh Allah. Maka dengan sendirinya dia akan membersihkan hati. Kalau hati ini bersih, dia sehat. Kalau dia sehat, maka segala apapun akan terasa nikmat oleh dirinya. Maka ini kenikmatan yang utama. Ketika disampaikan bahwa istighfar mengampuni dosa, maka secara tidak langsung istighfar membersihkan hati. Secara tidak langsung istighfar dapat membuat hamba itu merasakan berbagai macam kenikmatan karena hatinya sehat. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, istighfar seringkali kita dengar di kehidupan sehari-hari. Tapi tahukah kita, istighfar adalah salah satu kalimat yang punya keistimewaan di sisi Allah. Istighfar membawa keridhaan Allah terhadap siapa saja yang melafazkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang pada hamba-hambanya yang selalu beristighfar. Nah, sahabat yang dicintai Allah, kembali kita melanjutkan apa yang tadi ingin kita sampaikan berkaitan dengan masalah istighfar. Ada banyak sekali yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di beberapa ayat berkaitan dengan masalah istighfar. Di antaranya yang bisa kita ambil dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan ini juga bisa memotivasi kita untuk terus senantiasa beristighfar. Apa yang disampaikan dalam surah Nuh dari ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kalian kepada Allah karena Allah itu Maha Pengampun. Ada kalimat ghaffara, Maha Pengampun. Ini sebenarnya kekuatan istighfar yang paling dahsyat, sahabat. Kenapa? Karena kita perlu tahu, di saat kita hidup ini kita bisa merasakan kenikmatan hidup ini bukan dengan mata. Bisa merasakan kenikmatan hidup bukan hanya sekedar dengan telinga, dengan lisan, dengan tangan dan kaki. Secara gampangnya kita bisa merasakan kenikmatan hidup ini bukan dengan panca indera, sahabat. Tapi kita bisa merasakan kenikmatan hidup ini dengan hati. Hati yang ada dalam jiwa kita ini. Dan kita perlu tahu, ada sesuatu yang membuat hati ini sakit. Kalau dia sakit, maka segala kenikmatan tidak terasa nikmat walaupun itu sudah banyak Allah berikan kepada kita. Apa dia yang membuat dia sakit? Yang membuat dia sakit adalah dosa yang ada dalam hati ini. Yursilis sama alaikum midrara. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kirimkan dari langit rezeki yang berlimpah. Allah akan mudahkan rezekinya. Ketika jalan di satu tempat, ada saja rezeki yang dia dapatkan. Ketika jalan di satu tempat, kerja di satu tempat, beraktivitas di satu tempat, ada rezeki yang Allah titipkan di sana. Dan rezeki ini karena memang diawali dengan sesuatu yang baik, maka bernilai berkah dan rahmat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan berikan keberkahan pada harta yang dia dapatkan, dan dia akan mendapatkan keturunan-keturunan yang baik, yang soleh dan solehah. Waduh, luar biasa ya. Ini baru beberapa. Bagaimana kalau seandainya kita lihat lebih dalam lagi kalimat-kalimat apa yang sudah Allah firmankan dalam Al-Quran berkaitan dengan keutamaan istighfar. Mudah-mudahan yang satu surat kita bahas ini tadi mampu memberikan motivasi tersendiri buat kita. Maka coba lihat, kalau kita sebagai orang tua punya anak susah sekali diatur ya. Kenapa? Coba rujuk lagi ayat ini dan kembalikan kepada diri kita. Kita termasuk orang yang mudah beristighfar atau tidak? Coba mudahkan lisan kita sebagai orang tua untuk beristighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar kita yang terus-menerus istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang akan menjadi sarana kita mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, banyak keutamaan yang akan kita terima jika kita senantiasa beristighfar. Di antaranya adalah mendapatkan ampunan Allah. Orang yang beristighfar juga dijanjikan akan masuk surga, karena kita akan semakin dicintai Allah. Dengan istighfar,
kita juga bisa memperlancar rizki, membersihkan hati, hingga mencegah azab. Sahabat yang dicintai Allah, banyak bacaan istighfar yang bisa kita ucapkan. Salah satu yang paling mudah untuk kita lafalkan adalah hanya dengan menyebut Astaghfirullah. Kalimat pendek yang agung karena penghambaan makhluk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bacaan yang lebih menggetarkan hati, yaitu Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar adalah lafal istighfar yang paling mulia dibandingkan lafal istighfar lainnya. Bacaan inilah yang dianggap sempurna saat beristighfar. Kalimat ini amat luar biasa karena Allah menjanjikan surga bagi siapa saja yang membacanya pada pagi dan sore hari. Sahabat yang dicintai Allah, ada beberapa kalimat istighfar yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama yang paling pendek, Astaghfirullah. Ya, lalu ditambahkan dengan kalimat sifat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, Astaghfirullahaladzim. Ya, ini semua bacaan-bacaan istighfar yang ketika dibaca dia punya nilai keutamaan yang luar biasa. Ada lagi yang disebut sebagai Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, dan ketika orang itu mengucapkannya akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah, ya. Ini kalimat yang merupakan pengakuan dari berbagai macam bentuk kelemahan yang ada pada diri kita, pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diikuti dengan permohonan ampun dari lisan kita kepada Sang Pencipta. Maka wajar kalau ini disebut sebagai Sayyidul Istighfar, karena dalam kalimat ini termuat segala kebaikan yang dihimpun dari pengakuan, penghambaan, lalu membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya diakhiri dengan mohon ampun. Dan wajar saja kalau dengan kalimat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kebaikan yang luar biasa juga. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, man qalaha muqinan biha. Kalau ada orang yang mengucapkan ini dan dia itu yakin dengan apa yang dia ucapkan. Ingat, ada kalimat yakin dengan apa yang dia ucapkan. Artinya dia dengan khusyuk membacanya, memahami dengan sebaik mungkin kata demi kata yang dia ucapkan. Minan nahar, kalau itu dibacanya di hari itu, atau di pagi hari sampai dengan siang hari, ya. Lalu apa yang terjadi? Kalau seandainya mata min yaumihi qabla an yumsi, kalau dia seandainya wafat sebelum dia sore hari, maka dia termasuk bahagian daripada ahlul jannah. Subhanallah, luar biasa. Ada yang lebih besar dari surga, sahabat. Jadi ketika kita baca ini di pagi hari dengan penuh keyakinan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita baca dengan penuh keyakinan. Lalu tiba-tiba di siang hari kita meninggal dunia, maka kita dipastikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa menjadi ahlul syurga. Fahuwa min ahlil jannah, dia masuk dalam kategori ahli syurga. Sahabat, mari sama-sama kita bentengi ini dengan kalimat yang luar biasa, mudah tapi punya faidah yang Masya Allah. Bentengi di pagi hari dan bentengi di sore hari, maka insya Allah secara tidak langsung kita sudah menjaga diri kita agar termasuk bahagian daripada ahli syurga. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membasahi lidahnya dengan beristighfar. Tak ada waktu yang terbuang baginya, melainkan hanya dengan beristighfar. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Sahabat yang dicintai Allah, nampaknya kalau kita lihat ombak-ombak ini tidak mengucap apa-apa, tapi dalam deburannya dia ada tasbih, tahmid, zikir, bahkan mungkin istighfar yang dilantunkan oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di sini. Tentunya kita sebagai makhluk Allah yang memiliki kelebihan di antara yang lain harusnya lebih mampu untuk bisa
memperbanyak, melazimkan, mengistiqomahkan untuk senantiasa beristighfar, ya. Salah satunya kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beristighfar tidak kurang perharinya itu 100 kali. La astaghfirullah fil yaumi wa atubu ilaihi aktsar min mi'ata marrah, lebih daripada 100 kali. Masya Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bebas dari berbagai macam bentuk dosa, maksum, diampuni dosanya, masih mampu memberikan motivasi kepada kita untuk beristighfar lebih dari 100 kali. Bahkan beberapa sahabat meriwayatkan beliau menghitung istighfarnya Nabi dalam satu majelis itu juga tidak kurang dari 100 kali. Dalam satu majelis. Berarti kalimatnya bagaimana ya? Dalam setiap saat beliau itu beristighfar. Astagfirullahaladzim. Lanjut lagi ngomong. Lalu astagfirullahaladzim. Itu yang terhitung. Mungkin dengan hati atau di dalam hati itu yang tidak nampak, tidak terhitung gitu ya, sahabat yang dicintai Allah. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang dikategorikan memiliki takwa dalam hatinya atau kategori orang muttaqin itu adalah orang-orang yang ketika dia itu melakukan satu perbuatan fahisyah yang tidak baik, lalu dia merasa mendolimi dirinya dengan dosa, maka dia segera ingat Allah, dan ketika ingat Allah itu langsung dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar, beliau mengisi hari-harinya dengan istighfar. Bahkan ada satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma asbahtu ghadatun qat, tidak pernah aku berpagi hari illa istaghfartullaha aktsar min mi'ata marrah, kecuali aku di pagi hari itu beristighfar mohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Jadi pagi hari saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui paginya itu dengan beristighfar 100 kali. Lalu istighfar di saat kapan lagi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa yang dimaktub dalam beberapa hadis mengajarkan kepada kita untuk membaca istighfar idan sharafa minas shalah. Ketika kita itu selesai dari sholat, beliau beristighfar 3 kali, ya. Di setiap saat ketika ada hal-hal yang membuat kita itu merasa bahwa ada yang kurang dalam perilaku kita, kita beristighfar. Nah, mudah-mudahan setiap kegiatan yang kita hiasi senantiasa dengan istighfar, ini yang akan mengundang kebaikan dan kemuliaan yang tadi sudah disebutkan dan dipaparkan. Ada beberapa kebiasaan yang agak sedikit kurang pas menurut saya ketika orang itu melafadzkan istighfar. Contoh misalkan istighfarnya latah, kepleset astagfirullahaladzim, ya. Atau ketika di dalam kamar mandi, ya, ada sesuatu yang jatuh, dia astagfirullahaladzim. Gitu. Itu sesuatu yang kurang pas, sahabat. Jadi jangan melafadzkan istighfar itu di kamar mandi karena ada lafadz Allahnya. Atau jangan melafadzkan istighfar itu ketika tertimpa musibah, karena kalau kita tertimpa musibah itu kalimatnya adalah kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau juga jangan kalimat istighfar ini modifikasi, sahabat, yang akhirnya melenceng dari maknanya. Contoh misalkan astagfirullah. Nah, ini apa maknanya? Lebih baik kita dengan istighfar saja lah. Astagfirullahaladzim. Sudah kalimatnya baik, akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dan bonus-bonus kebaikan yang tadi disampaikan. Mari sahabat, mudah-mudahan dengan mengikuti apa yang sudah disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tentang waktu, tempat, kondisi di saat beliau beristighfar, mudah-mudahan ini yang akan membuat kita juga mendapatkan rahmat dari Allah dan termasuk umat yang dicintai oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, lisan perlu beristighfar dan hati butuh istighfar. Dalam setiap nafas, kalimat istighfar bisa mengiringi kehidupan. Keringnya lisan yang tidak pernah menyebut nama Allah dengan beristighfar, maka Allah akan mendatangkan azab baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sementara engkau Muhammad masih berada di antara mereka. Dan Allah juga tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampun. Sahabat yang dicintai Allah, ini juga salah satu sudut taman di pinggir Laut Merah yang ada di Jeddah, ya. Taman yang ada di seputaran sini ini begitu hijau, indah, warna-warni dengan bunga-bunga yang ada, apalagi dengan semilirnya angin laut yang menerpa kita. Sungguh keindahan yang luar biasa. Nah, keindahan ini juga ternyata dalam kehidupan bisa diciptakan dengan banyaknya lisan yang beristighfar kepada Allah. Jadi kalau lisan kita itu senantiasa beristighfar kepada Allah, maka keindahan hidup itu akan hadir. Lawannya, kalau kita tidak pernah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala,
lisan kita ini kering dari istighfar, maka yang akan hadir adalah azab. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengadab satu kaum selama kaum itu beristighfar. Berarti artinya di sini ketika orang itu kering dari istighfar, tidak pernah beristighfar, maka hidupnya itu tidak akan pernah indah gitu. Hidupnya akan senantiasa dipenuhi dengan azab, ya. Seperti sekarang ini, kalau kita lihat kanan dan kiri ya, ini bunga-bunga tumbuh, di sebelah sana ada laut yang indah. Keindahan ini hadir karena ditata dengan baik. Termasuk keindahan dalam kehidupan kita itu hadir ketika kita mampu menata kehidupan ini dengan baik, salah satunya dengan memperbanyak istighfar. Ketika kita tidak beristighfar, yang turun adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Azab itu macam-macam ya, dengan berbagai macam bentuk kesulitannya. Maka kalaupun ya, kalau kita lihat sekarang ini, umat akhir zaman tidak akan pernah diazab seperti umat sebelum kita. Dulu Nabi Nuh umatnya diazab, Nabi Soleh umatnya diazab, Nabi Lut umatnya diazab. Kita tidak diazab secara general umum seperti itu. Tapi yang turun azab dalam kehidupan kita adalah segala macam bentuk kesulitan. Dan ini yang mengundangnya adalah lisan-lisan yang kering dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga menegaskan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, man lazimal istighfar, barang siapa orang itu yang senantiasa mendawamkan dan mengistiqomahkan istighfar dalam kehidupannya, ja'alallahu min kulli dhikin makhraja. Allah akan menjadikan bagi dirinya dari setiap kesempitan hidup itu jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dan dalam setiap kesedihan hidupnya itu kegembiraan di ujungnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dirinya itu dari arah yang tidak dia duga-duga. Ini bagi mereka yang beristighfar. Artinya ketika dia tidak mampu beristighfar, maka hidupnya itu akan selalu saja dhiqin, sempit. Walaupun dalam tampak kasat mata, hidupnya sebenarnya sudah begitu mudah ya. Aduh, ini kok kayaknya sudah punya A, punya B, punya C, harta, rumah, mobil, semuanya sudah ada. Tapi kenapa kok hidupnya selalu sulit saja? Omong yang keluar dari lisannya itu selalu saja sulit. Mungkin salah satunya karena dia tidak melazimkan istighfar. Sehingga tidak Allah berikan jalan keluar dari kesulitan. Atau bahkan hidupnya walaupun sudah kecukupan, tetap aja ada kesulitan di sana. Hidupnya selalu sedih saja. Walaupun kasat mata sebenarnya dia itu sudah punya kemudahan untuk bisa berbahagia. Allah sudah kasih cobaan kepada dirinya itu mungkin tidak seberat orang-orang lain, tapi dia tidak bisa menjalani itu dengan baik. Jadi ada sedikit saja sedih. Hanya kehilangan, mohon maaf, sendal jepit saja sedihnya 2 bulan. Kehilangan harta sedikit saja, aduh bertumpuk-tumpuk sedih, seolah-olah dunia hilang dari dirinya. Sedih. Kenapa? Lisannya gak pernah beristighfar. Dan orang yang tidak pernah beristighfar, rezekinya itu akan sulit sekali. Kita lihat kayaknya udah kerja keras ya, sudah apa, segala macam usaha sudah dia jalankan, tapi kenapa rezekinya kok pas-pasan ya? Hanya sekedar untuk ini susah, hanya sekedar untuk ini susah, bahasanya itu hanya sekedar untuk hidup saja susah. Kenapa? Mungkin salah satunya lisannya itu kering dari beristighfar, tidak mendawamkan istighfar. Maka sahabat yang dicintai Allah, jangan sampai keburukan-keburukan ini hadir dalam kehidupan kita. Dan supaya keburukan ini tidak hadir dalam kehidupan kita, bentengi dia dengan lisan yang senantiasa basah untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, beristighfar dengan hati yang tulus, memohon ampunan Allah adalah sebaik-baiknya beristighfar. Selain memohon ampunan pada Allah, istighfar juga merupakan ibadah hati yang sangat dianjurkan. Hati yang tulus serta benar-benar menghayati bacaan istighfar membuat hati kita menjadi lembut dan bercahaya. Sahabat yang dicintai Allah, berkaitan dengan istighfar ini ada pertanyaan ini dari sahabat kita ya, Rizky Ramadan, tapi tidak menyebutkan di mana lokasinya ya. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana ya? Saya sudah sering istighfar, tapi nampaknya kok masih merasa ada sesuatu yang kurang. Hati masih lalai. Ini pertanyaannya singkat. Coba kita jawab nih ya, sahabat yang dicintai Allah. Kita tadi sudah berbicara tentang masalah keutamaan istighfar. Banyak sekali keutamaan istighfar yang sudah kita ketahui.
dan keburukan orang yang meninggalkan istighfar. Tapi ketika ada orang beristighfar tapi kok masih merasa hatinya lalai, masih ada kesulitan, gundah gulana dalam hati, bagaimana ini ya? Sekarang gini sahabat, yang terpenting adalah kita sudah istighfar dulu. Nah ini ya, yang penting kita sudah istighfar. Kalau hatinya masih lalai bagaimana? Ada beberapa kemungkinan. Satu, istighfar kita belum ikhlas. Kita istighfar ingin dipuji mungkin. Kita istighfar ya menjadikan itu sebagai beban mungkin. Jadi ikhlaskan dulu karena Allah. Minta ampun betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang pernah kita lakukan. Ini yang pertama, mungkin karena kurang ikhlasnya. Yang kedua mungkin jumlahnya juga belum seberapa sahabat. Kalau ada, mohon maaf, ini contoh kloset yang banyak sekali kotoran sudah menempel di sana, keraknya sudah banyak. Tentu kan ketika kita ingin membersihkan tidak cukup hanya dengan sekali serok atau 2 kali sikat gitu ya. Pasti akan terus dulu. Jangan kita baru 3 kali sikat kita bilang, kenapa ya saya sudah sikat tapi ini belum bersih-bersih. Ada kemungkinan mungkin jumlahnya yang kurang. Ada kemungkinan mungkin kualitasnya yang kurang. Maka dari itu jumlah tambah. Jumlah tambah, terus, tingkatkan terus. Itu udah bagus, sudah beristighfar, sudah bagus. Tingkatkan lagi, perbanyak lagi. Lalu yang ketiga, kualitasnya mungkin. Coba sambil dengan beristighfar itu kita mencoba untuk menghayati, mencoba untuk memaknai, mencoba untuk menyadari bahwa ada yang kurang dalam kehidupan kita dengan banyaknya dosa yang kita kerjakan. Kita betul-betul mengharap dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu ampuni dosa-dosa kita. Maka insya Allah ini yang akan mendorong kekuatan kualitas dari istighfar kita. Dan yang terakhir, jangan putus asa. Jangan begitu sehari 2 hari kita beristighfar belum mendapat kemuliaan dari apa yang disampaikan tadi atau tidak terhalang dari keburukan apa yang disampaikan tadi. Lalu kita, sudahlah kalau begitu mungkin bukan orang seperti saya yang pantas untuk mendapatkan itu. Jangan, ini bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Maka jangan pernah berputus asa. Terus saja beristighfar. Kalaupun mungkin kita merasa kebaikan itu belum kita dapatkan, insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah siapkan yang jauh lebih besar lagi. Mari sahabat yang dicintai Allah, jangan hanya sekedar melihat apa yang kita dapatkan sekarang, tidak. Tapi bekerja keraslah untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih besar lagi. Salah satunya, bekerja keras untuk terus memohon ampun kepada Allah. Insya Allah, kerja keras kita untuk beristighfar mohon ampun kepada Allah itu akan menghasilkan sesuatu yang besar di mata kita dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah